Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tidak mungkin Abraham tidak mengalami Tuhan secara real sampai ia berani melangkah menuruti kehendak Tuhan dengan setia. Tidak mungkin, saudara. Pasti Abraham mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi secara nyata. Sehingga dia berani melangkah menuruti kehendak Tuhan dengan setia. Padahal saudara, Abraham tidak pernah menerima indoktrinasi atau ajaran yang menuntunnya kepada pengenalan akan Allah seperti kita hari ini. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita kalau bandingkan atau kita coba membandingkan Abraham dengan kita ya, khususnya Abraham umat perjanjian lama. Kita hari ini sudah dipenuhi dengan berbagai pengajaran. Dengan model pengajaran. Alkitab sudah ada di tangan kita. Tetapi saudara, banyak di antara kita yang tanpa sadar belum memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Masih penuh dengan keraguan-raguan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Itu sangat banyak. Dan bukan hanya berlaku di lingkungan yang mereka dikategorikan sebagai jemaat, tetapi juga kepada orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pelayan, sebagai pendeta, ya, atau teolog yang notabene sebagai pengajar Alkitab masih memiliki keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan, saudara. Mengapa hal ini terjadi? Saya memberitahu kepada saudara karena mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real atau secara nyata. Mereka hanya menjumpai Tuhan di dalam tulisan. Tulisan manusia yang belum tentu benar, saudara. Bahkan saya kira banyak yang sudah malas membaca Alkitab. Lebih dipengaruhi dengan berbagai teori buku. Bukan saya katakan salah. Ya. Alkitab mestinya menjadi sebuah landasan. Kalau kita membaca dengan kerinduan dan kehausan akan Allah dan mencintai firman yang tertulis dalam Alkitab, serta perjuangan untuk hidup suci, kudus, tidak mencintai dunia ini dan mengandalkan Roh Kudus, tulisan dalam Alkitab itu menjadi hidup, saudara. Hidup. Tidak perlu mau dicampur dengan berbagai bahasa asli lah, cukup. Bukan berarti saya mengabaikan bahasa asli. Saya juga mempelajari. Bahkan lebih mudah mempelajari bahasa asli. Sudah punya AI, sudah punya ChatGPT. Saudara tinggal copy dari ayat firman, di paste ke ChatGPT, minta terjemahan BDAG, dia langsung menerjemahkan semua teks bahasa asli. Kalau
Alkitab Perjanjian Lama tentu akan muncul bahasa Ibraninya, akan ada di situ lengkap. Tetapi kan pengertiannya belum tentu akurat. Belum tentu akurat, saudara. Iya, bahasa Yunani sudah ada semua, tapi belum tentu akurat. Dan kita tidak boleh bergantung kepada tafsiran-tafsiran itu atau terjemahan itu. Memang ada yang memang bisa mendapatkan implikasi. Implikasi ada. Cukup ya, ini misalnya bicara tentang kalau Kejadian pasal 1, ya bumi belum berbentuk dan kosong. Ya itu kan orang berpikir ya bumi kosong, tidak ada isi apa-apa. Padahal terjemahan aslinya kan tohu wa vohu. Ya tohu bohu itu artinya kacau balau. Ya itu kita membutuhkan pengertian-pengertian itu. Tapi harus memiliki implikasi dari setiap terjemahan. Kalau tidak, buat apa? Dengan teks bahasa asli, lalu tidak ada implikasi, tidak ada guna semua itu, saudara. Kita membutuhkan suara Tuhan. Suara roh yang berbicara dari Alkitab yang kita punya. Makanya kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa. Semua orang bisa mengatakan saya berdoa, tapi doa yang bagaimana dulu? Doa 5 menit tumbang, doa 10 menit tidur. Doa 15 menit tidak tahan, kabur. Atau bicara tentang puasa, beda fasting dengan puasa. Puasa di mana kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar fasting, itu puasa fasting itu hanya karena makan berlebihan di malam hari besok kita fasting. Itu bukan puasa kita. Ini benar-benar harus dipahami secara benar. Kalau Tuhan kehendaki kita puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, kita lakukan itu, saudara. Karena tidak mudah menjumpai Allah. Menjumpai setan saja tidak mudah, saudara, apalagi menjumpai Tuhan. Saya berbicara ini bukan saya tidak melakukan. Tidak mudah menjumpai Allah yang kudus. Harus serius berurusan dengan Allah. Menyediakan waktu temui Tuhan setiap hari. Minimal saudara 1 jam. Minimal di luar pertemuan, di luar doa pagi bersama ini. Saudara harus punya waktu. Bertemu dengan Tuhan di tengah malam, bangun berdoa. Atau di siang hari saudara beri waktu dengan Tuhan. Jangan samakan doa makan, doa mau tidur. Atau doa mau melakukan perjalanan. Doa itu sebuah dialog dengan Tuhan, interaksi dengan Allah. Itu membutuhkan waktu. Kadang 1 jam kita belum bisa merasakan kehadiran Allah. Masih kering loh, saudara. Itu saya alami, waduh, tidak mudah. Apalagi kalau saya berbuat salah. Kita nonton di gadget saja kelebihan waktu. Kita kering begitu berhadapan dengan Tuhan mau cari hadirat Allah. Kering, saudara. Kering. Sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, sebagai singers, pemain musik. Nanti jemaat akan merasakan. Orang ini tidak berdoa, orang ini menyembah tapi dia tidak menyembah Tuhan. Akan dirasa itu, saudara. Jadi temui Tuhan secara real. Baru kita bisa
melakukan kehendaknya. Bagaimana mungkin Sadrak, Mesak, Abednego berani menyerahkan hidup mereka dibakar hidup-hidup kalau mereka tidak mengalami Tuhan secara real? Apalagi Daniel yang nekat dimasukkan saja ke kandang binatang, di gua singa, kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mungkin Yusuf dengan kesetiaannya tidak melakukan dosa di hadapan Bapa kalau dia tidak berjumpa dengan Yahweh. Kalau cuma perjumpaan dengan Tuhan melalui tulisan-tulisan, omong kosong semua itu, saudara. Tunggu saja dari tulisan-tulisan saudara di media sosial, dari perkataan-perkataan itu tidak akan memberkati orang. Saya bicara ini saudara dari fakta empiris. Banyak yang sudah tidak bisa diubah karena merasa sudah lebih hebat. Sudah belajar buku-buku, dari buku-buku jadi referensi. Tapi miskin perjumpaan dengan Allah. Kaya di sini, miskin di sini. Paham enggak saudara? Kaya di sini, miskin di sini. Makanya orang-orang begini tidak dibutuhkan banyak orang. Orang tidak memburu. Tidak diburu orang, tidak dicari orang, saudara. Nah, kepada saudara-saudara yang saya bimbing setiap hari, saudara, percayalah dengan apa yang saya kemukakan ini. Saya masih mendengar terus pengajaran Bapak Eras. Saya buka khotbah-khotbah lama, saya dengar saudara. Bukan saya berhenti. Saya mendengar terus. Masih mendengar berulang-ulang. Buku-buku banyak saya bukan mau bilang copy paste. Ya, saya mau melestarikan pengajaran ini. Saya mau melestarikan apa yang diajarkan Bapak Eras. Terserah saudara mau ikut tidak, terserah. Selain juga saya mau berjumpa dengan Tuhan. Iya saudara, saya tidak main-main. Dunia sudah makin rusak, makin menakutkan. Sudah tidak jelas di mana-mana terjadi gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Apa kita masih memikirkan dunia ini lagi? Yang kita pikirkan adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak ada kepentingan apapun dalam pelayanan. Yang penting bagaimana saya bisa menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa pulang ke sorga, saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian.